Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kedua untuk mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2 untuk mata kuliah dari Universitas Borobudur. Sedangkan dari Universitas Medan Area mata kuliahnya adalah Pengendalian Lingkungan 1. Jadi untuk hari ini yang memberikan penjelasan untuk topik kita hari ini adalah saya. Setelah 2 minggu lalu Ibu Ida ya yang memberikan materi. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, mungkin saya memperkenalkan diri sedikit, terutama untuk mahasiswa yang dari Universitas Borobudur. Nama saya Saufayarda Murni, STMT. Saya S1 dan S2-nya dari Universitas Sumatera Utara. Dan sudah cukup lama mengajar di beberapa kampus dan sekarang ditempatkan di Universitas Medan Area sebagai salah satu dosen di program studi arsitektur UMA. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik kita dari yang pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Ida. Saya share screen ya. Sebentar ya, saya ganti lagi. Bu Sofa, maaf suaranya belum dibuka, Ibu. Ibu Sofa, suaranya belum terdengar, Ibu. Belum dibuka mikrofonnya. Iya, makasih, Ibu. Ya, baik, saya ulang tadi masih ini ya, speakernya masih terkunci. Ya, jadi saya ulang. Untuk pembahasan kita minggu ini adalah jaringan utilitas pada bangunan gedung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana efisiensi energi itu penting untuk bangunan dan itu dikaitkan dengan aspek keberlanjutan. Nah, kenapa aspek keberlanjutan itu penting? Karena itu adalah isu utama dalam perancangan arsitektur yang saat ini, gitu. Isu penting dan isu terkini yang sedang diperlukan, yang perlu dibahas pada masa yang sekarang, gitu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan ada banyak cara untuk mencapai efisiensi energi pada bangunan gedung. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini salah satunya. Topik-topik yang lain nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah khusus tentang jaringan utilitas pada bangunan gedung. Ini saya buat sampai bangunan gedung. Kenapa? Karena kalau bangunan saja belum tentu gedung. Nah, kalau bangunan saja itu bisa dengan berbagai material. Bisa pakai bambu, bisa pakai kayu gitu ya. Nah, kalau dia bangunan gedung, berarti memang sudah bangunannya lebih kompleks
pakai beton atau pakai batu bata gitu. Jadi yang kita bahas utilitas pada bangunan gedung karena pada bangunan biasa itu mungkin banyak yang sudah paham ya, sudah pernah dipelajari di mata kuliah yang lainnya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah jaringan utilitas pada bangunan gedung. Nah, ini ya, kita akan bahas jaringan utilitas pada bangunan gedung. Nah, jadi apa definisinya, apa maksudnya jaringan utilitas? Jaringan utilitas adalah sistem instalasi atau peralatan pada bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan sanitasi, keamanan, dan kenyamanan di dalam bangunan secara terpadu. Jadi itu saya tebalkan secara terpadu. Jadi dia bukan terpisah-pisah, harus kita rencanakan secara menyeluruh semuanya di dalam satu bangunan. Supaya apa? Agar bangunan tersebut dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. Jadi kalau misalnya dalam satu bangunan itu kan fungsinya beda-beda, dan kadang-kadang kerumitan sistem instalasi utilitas itu dipengaruhi oleh fungsi dari bangunan itu sendiri. Semakin banyak aktivitas yang di cover atau yang disediakan di dalam bangunan tersebut, maka sistem utilitasnya juga akan semakin banyak juga sistem yang harus direncanakan. Dan semakin banyak sistem utilitasnya itu, maka kita semakin sulit merencanakannya supaya sistem instalasi utilitasnya itu terpadu. Jadi tidak bisa kita merancangnya terpisah-terpisah atau sendiri-sendiri. Walaupun engineer-nya nanti terpisah-terpisah gitu. Misalkan nanti ada beberapa jenis jaringan utilitasnya akan kita lihat di penjelasan selanjutnya. Misalkan kebakaran, untuk kebakaran mungkin ada engineer-nya sendiri. Untuk AC mungkin ada engineer-nya sendiri. Tapi dalam perencanaannya nanti, perancangan bangunannya nanti itu harus dilakukan secara bekerja sama engineer-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengerjakan proyek yang rumit, bangunan berlantai menengah ke atas, itu biasanya arsitek banyak temennya, ada timnya, gitu ya, ada timnya. Kita nggak bisa ngurusin AC-nya sendiri, nggak bisa ngurusin listriknya sendiri. Harus ada tim engineer-nya yang kita rekrut di dalam tim kita untuk membantu kita merencanakan jaringan utilitas di dalam bangunan yang akan kita rancang. Oke, selanjutnya, nah, sebelum merancang itu, apa acuannya yang harus kita pakai untuk merancang si jaringan utilitas dalam bangunan ini? Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, yang pertama, jaringan utilitas itu ada yang berkaitan dengan keamanan. Berkaitan dengan keamanan. Keselamatan, mohon maaf, keselamatan ya. Keselamatan itu di dalamnya ada struktur bangunan gedung. Jadi ini harus kita siapkan, harus kita rencanakan tentu dalam rangka mencapai keselamatan di dalam bangunan. Kemudian pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Ini berhubungan dengan keselamatan pengguna juga. Kemudian jalur penyelamatan. Jalur penyelamatan ini bisa dari kebakaran, bisa dari gempa, bisa dari bencana-bencana alam lainnya, di mana pada situasi kebencanaan kita perlu ada jalur penyelamatan khusus. Kita perlu ada jalur keluar khusus yang berbeda dengan jalur tempat kita masuk dan keluar setiap harinya. Kemudian, apalagi yang berhubungan keselamatan, ada sistem penangkal petir, kemudian ada juga instalasi listrik, dan instalasi gas pembakaran. Itu semuanya adalah jaringan utilitas yang berhubungan dengan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah
yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan ini adalah ventilasi, pengkondisian udara. Pengkondisian udara nanti akan kita pelajari satu pertemuan, bisa dilakukan secara alami dan secara buatan. Kemudian pencahayaan. Loh, cahaya ini berhubungan dengan kesehatan. Iya, berhubungan dengan kesehatan, kesehatan mata, dan juga kesehatan mental. Karena kalau kita berada di ruangan yang gelap terus-menerus, itu bisa mengganggu kesehatan mental. Jadi perlu diingat kesehatan ini juga bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Kemudian sanitasi, kebersihan, dan bahan bangunan. Ya, bahan bangunan ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan. Karena ada beberapa bahan bangunan yang jenis materialnya itu bisa membahayakan kesehatan manusia. Contoh asbes ya. Asbes itu sekarang sebenarnya itu bahannya sebenarnya berbahaya untuk pernafasan. Ya, walaupun mungkin rumah kita ada yang masih pakai asbes untuk plafonnya, untuk langit-langitnya, tapi sebenarnya itu ada zat di dalam asbes itu yang bisa mengganggu pernafasan. Jadi sebenarnya sudah tidak boleh lagi dipakai. Tapi ya kalau rumah kita masih memakai itu ya, saya pikir itu mungkin sudah dari lama ya dibangun sehingga tidak semudah itu juga kita harus mengganti bahan bangunannya. Tapi untuk bahan bangunan baru itu ada bahan bangunan yang zat-zat tertentu di dalam bahan bangunan tersebut itu bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, selanjutnya acuannya apalagi? Acuannya adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan ini berhubungan dengan sirkulasi ya. Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, itu salah satunya. Kemudian kondisi udara dalam ruang. Nah, ini yang kondisi udara dalam ruang ini yang sebentar. Nah, ini yang kondisi udara dalam ruang ini yang berhubungan dengan jaringan utilitas. Kalau kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang ini kan perancangan ya, perancangan arsitektur di mata kuliah studio ya. Nah, yang kita di sini kondisi udara dalam ruang. Kemudian pandangan, aspek visual. Mungkin tidak dibahas di mata kuliah ini, tapi visual ini, pandangan ini perlu karena dalam ruangan harus ada view keluar ruangan. Ya. Jadi kecuali pada fungsi tertentu seperti bioskop, ya, auditorium, itu tidak apa-apa kalau tidak ada visual ke luar ruangan. Tapi kalau misalnya fungsi-fungsi lain, sebaiknya ada visual atau pandangan keluar ruangan. Kemudian tingkat getaran ini untuk bangunan berlantai banyak. Kemudian tingkat kebisingan, ya, tingkat kebisingan ini kebisingan yang ada di dalam satu ruangan. Kemudian yang keempat adalah kemudahan. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Ini juga hubungannya ke sirkulasi ya. Sirkulasi. Jadi dalam hal sirkulasi kita harus membuat adanya hubungan yang mudah menuju gedung, dari luar menuju ke dalam gedung, dari dalam gedung menuju keluar, dan hubungan ruang di dalam gedung itu sendiri. Kemudian kelengkapan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Jadi prasarana tambahan yang perlu diikuti ini adalah 4 poin ini yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002. Oke, sebelum dilanjutkan sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand aja ya. Silakan raise hand. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk menyediakan jaringan utilitas pada bangunan gedung, apa persyaratannya? Persyaratan yang pertama, sistem keamanan dan kenyamanan yang memadai. Jadi, memadai ini maksudnya memang sesuai dengan besar bangunannya.
sesuai dengan luas bangunannya. Nanti kita akan belajar misalnya kalau untuk penyediaan tangga kebakaran, kalau bangunannya bentangnya 10 meter, beda penyediaan tangga kebakarannya dengan bangunannya yang bentangnya 30 meter. Nanti itu ada syarat, ada topiknya sendiri ya, ada pertemuannya sendiri. Jadi kalau misalnya biasanya di atas 25 meter bentang bangunan itu kita harus menyediakan dua tangga kebakaran. Jadi kalau itulah yang memadai, keamanannya yang memadai. Kalau kita cuma sediakan satu aja bagaimana Bu gitu? Ya itu berarti tidak aman dan tidak memadai karena tidak sesuai dengan uh, kriteria penyediaan tangga kebakaran pada bangunan dengan bentang di atas 25 meter. Apakah sering terjadi? Sering. Apakah sering terjadi sebenarnya tangga kebakarannya ada dua, tapi yang seharusnya ada dua, tapi yang dibangun cuma satu, yang disediakan cuma satu? Ya bisa terjadi. Dan mungkin ada yang kita lihat langsung. Tapi dalam hal ini itu berarti bangunannya tidak memadai, tidak aman dalam hal penyediaan sistem keamanan bangunannya. Kemudian yang kedua, sistem pelayanannya baik, terjangkau, dan kontinu. Jadi berkelanjutan terus-menerus ya, terus-menerus. Jadi kalau disediakan lift misalnya, lift itu harus terus-menerus bisa digunakan. Kalau cuman di awal saja bisa, sudah itu di tahun kedua nggak dipakai lagi liftnya. Berarti itu pelayanannya kurang baik dan tidak kontinu, tidak terus-menerus. Nah, selanjutnya yang ketiga, sistem perbaikan dan perawatan yang mudah. Jadi inilah nanti peran kita arsitek ketika membuat rancangan bangunan yang berhubungan dengan jaringan utilitas. Misalkan kita buat satu bangunan yang pakai AC. Kita juga perlu memikirkan kalau bangunannya di lantai 7 misalnya, hotel misalnya, sampai lantai 10. Di lantai 7 ada AC yang rusak, harus diservis. Bagaimana caranya si orang servis AC ini bisa melakukan perawatan terhadap AC tersebut. Nah, jadi tentunya kita harus menyediakan jalur sirkulasi, area untuk perawatan si AC tersebut gitu. Jadi yang mudah ini artinya kita buat rancangan yang tidak menyulitkan ketika orang akan melakukan perawatan terhadap jaringan utilitas yang kita pakai di dalam bangunan tersebut. Jadi ini memang seperti saya bilang tadi, ini untuk level bangunan 1-2 lantai tidak terlalu sulit, tapi kalau sudah menengah ke atas itu lebih rumit lagi. Dan dalam hal ini kita arsitek, kita memahami prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya si AC ini bagaimana? Prinsip dasarnya perpipaan air bersih dan air kotor pada bangunan itu bagaimana? Untuk bangunan rendah, bangunan lantai rendah bagaimana? Kalau bangunan menengah ke atas berlantai banyak, itu bagaimana prinsipnya? Kita mesti tahu. Walaupun mungkin kalau sudah berlantai banyak, yang mengerjakan desainnya bukan kita sendirian. Gitu. Kita harus berdiskusi dengan engineer MEP, ya, mesin, elektro, kalau untuk kelistrikan. Jadi arsitek pada skala kecil bisa bekerja sendiri, tapi kalau pada skala yang lebih besar tidak bisa. Harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau buat rumah tinggal, proyek sendiri ya, kita dapat proyek, tolong dong kerjakan desain rumah tinggal saya begini, begini, begini. Bisa kita kerjakan sendiri. Tapi kalau sudah kita kerja di kantor, di biro konsultan, walaupun proyeknya rumah tinggal, kita pasti bekerja sama dengan orang lain. Jadi memang kemampuan bekerja sama dengan orang lain tersebut
harus kita asah ya, harus kita asah. Oke, ini persyaratannya yang utama. Nah, apa saja jaringan utilitas yang mungkin tersedia di dalam bangunan? Apa saja? Ada yang bisa, tadi beberapa sudah saya sebutkan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jaringan utilitas yang mungkin tersedia? Hidupkan mic-nya. Yang silakan hidupkan mic-nya. Paldi, apa Paldi? Ketua-ketua. Contoh jaringan utilitas. Oh, nggak bisa hidup mic-nya katanya Paldi. Yang lain? Jaringan listrik. Ya, ada lagi yang lain? Perpipaan. Oke. Sistem udara, Wah, ini Wal Fazri, mic-nya hidup. Ada yang mau jaringan apa? sistem tata udaranya, Bu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini nanti akan kita bahas satu-satu ya. Jadi kita lanjutkan. Supaya nggak bosen ya, terutama yang daring, lebih interaktif aja juga nggak apa-apa. Kita nggak usah nggak kayak seminar ini perkuliahan ya. Kalau seminar iya nanti ada sesi tanya jawab, baru boleh bertanya. Tapi ini bukan seminar ya, ini perkuliahan. Oke, sekarang yang pertama, ini nanti ada beberapa jaringan utilitas yang saya sampaikan di sini. Ada beberapa yang akan ada pertemuan khusus, gitu. Ada beberapa yang tidak. Jadi yang ada pertemuan khususnya, saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam di perkuliahan kita ini. Yang saya jelaskan agak panjang adalah di jaringan utilitas yang tidak ada pertemuan khususnya. Tapi mungkin beberapa akan saya sampaikan juga di sini ya. Yang pertama tentu sistem penyediaan air bersih. Dalam bangunan harus ada penyediaan air bersihnya. Dari mana sumber air yang bisa kita ambil untuk bangunan? Sumber air bersih bangunan yang pertama bisa dari PDAM, dari perusahaan air minum daerah. Jadi kita bisa ambil langsung, bisa daftar, dan langsung dialirkan ke dalam rumah kita atau bangunan yang kita rancang atau yang kita kelola. Kemudian ada sistem namanya sumber air bersih rainwater harvesting. Secara terjemahan bahasa, rainwater harvesting itu artinya panen air hujan. Panen air hujan. Tapi ini sebenarnya adalah sistem penampungan air hujan yang kemudian diolah dan dapat digunakan untuk aktivitas tertentu di dalam penggunaan bangunan. Selain itu apalagi sumur ya, sumur. Kemudian sumur bor, kalau sumur bor sebenarnya sudah tidak boleh lagi. Yang kita ngambil dari dalam terus kita pompa, itu sebenarnya secara peraturan itu tidak boleh lagi, sudah ada peraturannya. Kenapa? Karena sumur bor itu mengganggu cadangan air tanah. Jadi di bawah bangunan kita ini kan ada tanah, dan di bawah tanah itu ada air yang tersimpan di dalam rongga-rongga tanah kita itu. Nah, kalau air itu disedot terus-menerus untuk penggunaan bangunan sehari-hari, jadinya kan kosong. Terutama kalau sudah di musim kemarau, kemudian atau misalnya daerah padat penduduk yang tidak bisa air itu masuk lagi ke bawah tanah, itu bisa menyebabkan bahaya kolaps bangunan atau tanahnya anjlok ya. Nah, tanahnya jatuh ke bawah. Jadi sebenarnya itu nggak boleh lagi sebenarnya ya. Tapi memang pelaksanaan peraturan tersebut masih belum banyak yang paham, belum banyak yang tahu, sehingga masih banyak yang memakai sumber air tersebut.
Itu kalau di daerah perkotaan ya, di daerah perkotaan. Tapi memang ada dilema ya, dilema karena di daerah yang agak suburban, tidak di pusat kota, mungkin fasilitas air bersih dari perusahaan air minum setempat itu tidak ada. Jadi ya masyarakat harus mengusahakan sendiri. Itu memang kita harus lihat kasusnya juga. Itu jadi jangan langsung serta-merta pokoknya tidak boleh pakai sumur gitu. Sedangkan PDAM-nya mungkin nggak ada. Jadi kita memang harus lihat sesuai kasus yang terjadi di tapak tempat bangunan kita itu akan dibangun. Nah, ini untuk yang rainwater harvesting nanti akan ada penjelasannya ya. Penjelasannya. Nah, ini beberapa sistem yang sering digunakan untuk penyediaan air bersih. Yang pertama sistem sambungan langsung. Ini biasanya dipakai untuk bangunan yang lantai rendah. Lantai rendah. Jadi di sistem sambungan langsung, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dalam pipa utama penyediaan air bersih. Berarti ini pipa perusahaan air minum. Perusahaan air minum. Jadi langsung disambungkan ke bangunan. Baru ini ada 2 katup penutup, bisa ditempatkan di dalam tapak, dalam persil, atau ditempatkan di bawah jalan. Nah, selanjutnya ini yang bisa kita gunakan untuk bangunan berlantai menengah dan banyak, sistem tangki atap. Dalam sistem ini air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah. Jadi dari pipa perusahaan air minum, pipanya itu disambungkan ke sebuah tangki di bawah. Di permukaan tanah ya, atau di bawah permukaan tanah, dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka air tanah, di basement misalnya, atau sejajar dengan muka tanah, boleh juga. Kemudian dipompakan ke tangki atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Jadi kalau misalnya kita punya bangunan berlantai banyak dan kita mau pakai sistem tangki atap ini, maka di lantai paling atas kita harus sediakan tempat untuk si tangki air ini, si tangki di atasnya. Kadang-kadang di bangunan berlantai 2 pun di perumahan sudah ada yang pakai sistem ini juga ya. Karena kadang-kadang penyaluran air itu tidak baik kalau misalnya kita tidak pakai tangki atas, di tangki di atap. Nah, kemudian ketika air itu yang dari tangki bawah itu tadi dipompakan ke tangki atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan, yang kemudian dari tangki ini air didistribusikan ke seluruh bangunan. Jadi dari pipa ke tangki bawah dinaikkan ke tangki atap, lalu disalurkan lagi ke seluruh area di dalam bangunan yang memerlukan air bersih. Kira-kira skemanya seperti ini. Jadi ini dia ground reservoir, tangki bawahnya. Jadi ini kalau ada skemanya lagi, berarti ini ada pipa menuju si pipa perusahaan air minum. Kemudian ada booster pumpnya, pompanya. Kemudian ini dinaikkan airnya yang dari ground reservoir ini dinaikkan ke tangki atap. Sesudah di atap ini barulah dia disalurkan ke ruangan-ruangan yang memerlukan air bersih di dalam bangunan kita. Selanjutnya ada sistem tangki tekan. Nah, kalau kondisinya boleh dilaksanakan atau boleh dipakai kalau tidak bisa menggunakan sistem sambungan langsung. Jadi ini bedanya dengan yang atap tadi, tangkinya tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi, tertekan gitu, tertekan. Kemudian nanti ada pompa yang bekerja secara otomatis. Nah, ini pompa akan berhenti bekerja kalau tekanan tangki telah mencapai 1 batas minimum yang ditetapkan. Ini tekanannya biasanya sekian ya. Tapi biasanya kita pakai yang ini. Yang ini. Nah, selanjutnya sumber air bersih itu bisa
dari rainwater harvesting. Nah, si rainwater harvesting inilah yang ada hubungannya dengan aspek keberlanjutan. Panen air hujan atau sistem penampungan air hujan. Ini apa? Ini adalah pemanfaatan air hujan sebagai salah satu sumber air bersih. Tapi perlu diingat tidak semua daerah bisa pakai sistem ini. Jadi lebih dapat dimaksimalkan pada wilayah dengan curah hujan tinggi. Karena ini ada biaya tambahan ya, ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan kalau kita mau menggunakan si rainwater harvesting ini. Jadi kalau misalnya bangunan yang kita rancang itu berada pada lokasi yang curah hujannya rendah, jadi tidak sepadan ya. Kalau istilah anak sekarang tidak worth it. Nah, kalau kita pakai si tangki ini di dalam perancangan bangunan. Jadi itu harus kita pertimbangkan juga. Walaupun dari segi keberlanjutan ini bagus. Tapi dari aspek keberlanjutan juga ada aspek ekonomi ya. Jadi kita harus pertimbangkan sisi ekonominya juga. Bukan hanya sekedar yang penting keberlanjutan. Keberlanjutan itu ada sisi ekonominya juga. Nah, ini contoh skemanya kalau dan gambarnya kalau di bangunan satu lantai. Bangunan sederhana. Ya, jadi ini dari atap atau dari talang itu air pipanya dari kita alirkan langsung ke unit filtrasi, kemudian bisa juga kita tampung di bukan semacam penampungan di bawah tanah, dan dari bawah tanah ini barulah kita gunakan. Kok di luar, Bu? Kok di luar bangunan? Karena si rainwater harvesting ini airnya kalau cuma sistemnya seperti ini tidak bisa dipakai untuk manusia. Jadi tidak bisa dipakai untuk makan, minum, walaupun sudah dimasak, sebaiknya tidak dipakai. Jadi kalaupun kita mau pakai rainwater harvesting, biasanya untuk penyiraman taman. Atau kalau misalnya kamar mandi kita pakai toilet duduk, untuk flushing toilet bisa. Tapi kalau untuk cuci tangan, untuk cuci muka itu sebaiknya jangan. Karena untuk kebutuhan kita sehari-hari itu ada kriterianya sendiri ya. Harus uji lab airnya itu. Ini untuk bangunan berlantai banyak. Jadi dari atas nih ya, tahap 1 di atap kan masuk ke dalam pipanya, kemudian masuk ke dalam tangki yang lebih besar, ini tahap 2-nya. Kemudian airnya itu dimasukkan ke collection tank, tangki pengumpul untuk disimpan for storage. Kemudian di tahap ketiganya, from the collection tank, dari tangki pengumpul tersebut, airnya dipompakan lagi ke tangki di atas lagi. Karena ini untuk bangunan berlantai banyak. Berarti ini airnya dipakai untuk flushing toilet. Airnya dipakai untuk flushing toilet. Jadi nanti sistem perpipaannya tentu lebih rumit lagi. Yang ngerjain siapa, Bu? Yang ngerjain adalah orang MEP, engineer MEP. Apakah arsitek nggak perlu tahu? Ya perlu, karena kita mau tahu di mana pipanya nanti kita tempatkan. Tangkinya di mana kita tempatkan. Perlu tangki atap. Berarti kalau tangkinya ada di atap, berarti desain atapnya bagaimana? Bolehkah kita buat atapnya lengkung? Nggak bisa berarti. Kita harus sedia, atau bisa, tapi sebagian. Ya, ada bagian yang atapnya datar, ada bagian yang atapnya lengkung misalnya. Yang di bagian atap datar itulah tempat kita meletakkan si tangki-tangki itu tadi. Di basement, Bu, gitu. Oh ya boleh. Tapi kan perlu ada maintenance ya, perawatan. Berarti kita perlu buat akses ke basement. Sama juga tadi yang di atap. Kita perlu buat tangga atau akses ke atap. Jadi arsiteknya perlu tahu juga, walaupun yang merancang nanti
perpipaannya bukan murni arsiteknya ya, ada engineer khusus. Oke, itu untuk air bersih. Ada yang mau nanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ke pengolahan air kotor yang kedua. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada air bersih yang disalurkan ke dalam bangunan, tentu air tersebut digunakan, maka ada air kotornya. Gitu. Jadi sistem atau jaringan utilitas bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan air kotor yang berasal dari tempat-tempat air di satu bangunan seperti dapur, kamar mandi, wastafel, dan lain-lain. Jadi ini ada gambar secara ringkas, kira-kira pipa yang ada di belakang bangunan, di dalam bangunan yang tidak terlihat itu kira-kira kayak gini, seperti ini. Jadi kalau ada sink untuk cuci tangan atau wastafel atau untuk cuci piring, maka ada pipanya, harus begini ya bentuknya pipanya. Kemudian ada penyalurannya lagi, kemudian floor drain, berarti ini dari toilet atau kamar mandi. Ini ada kloset, ada pipanya sendiri. Nah, kemudian coba perhatikan, ini ada pipa yang air kotornya mengarah ke penampungan septic tank. Ada juga yang boleh dibuang langsung ke riol umum. Kemudian ini ada catatan, pipa pembuangan 4 derajat, miring 2%, 4 inci, miring 2%. Jadi pipanya harus ada kemiringannya. Kalau tidak miring nanti airnya nggak bisa jalan, airnya tidak bisa bergerak. Nah ini ya, ini beberapa persyaratannya. Tidak boleh langsung masuk ke saluran kota kecuali saluran air hujan. Kemudian ada terap penahan bau. Kalau bisa jaringan itu dibuat sependek mungkin, jangan terlalu panjang karena bisa macet, ya. Ada kemacetan aliran air. Kemudian kalau di tapak yang besar, di proyek yang besar, kalau bisa bangunannya jangan terlalu banyak jumlahnya. Kemudian tidak boleh ada belokan tajam 90 derajat, kurang dari 90 derajat. Ini sifat air ya. Coba perhatikan apakah airnya bisa belok kalau misalnya sudutnya kurang dari 90 derajat, nggak bisa. Makanya tidak boleh. Kemudian ada bak kontrol dan kemiringan saluran minimal 2% dan perlu perawatan secara periodik. Jadi kalau misalnya pipanya harus ada kemiringannya, berarti kan kita harus sediakan space-nya kan, harus sediakan ruangnya. Kecil kok itu Bu, cuma 2%, ya. Tapi 2% itu kalau panjang, kan makin gede. Derajat curamnya makin besar. Cuma 2%, tapi kalau panjang pipanya, maka dia semakin lebar, ketinggiannya lebih tinggi, semakin tinggi. Jadi, maka tadi dibuat kalau bisa sependek mungkin, jangan terlalu panjang. Nah, terus dari air kotor itu, kita bisa menggunakan kembali air bekas pakai. Ini juga aspek keberlanjutan. Jadi sekarang bangunan itu sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan bahwa semua bangunan pemerintahan harus memenuhi aspek kriteria bangunan hijau. Sudah ada peraturannya, himbauannya, tapi belum dilaksanakan. Jadi kita harus, apapun rancangan bangunan kita, sebaiknya ada aspek keberlanjutan, sustainability ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi air limbah dari bangunan tersebut bisa langsung dibuang, bisa diolah untuk digunakan kembali.
Yang mana yang bisa langsung dibuang, yang mana bisa diolah untuk digunakan kembali. Black water yang dari toilet itu tidak boleh diolah, ya. Nah, kalau gray water yang berasal dari kamar mandi, air bekas mandi, dan dari dapur, bekas cucian piring, itu boleh digunakan kembali kalau sudah diolah. Tapi sama seperti yang tadi, digunakan kembali untuk aktivitas yang tidak memerlukan kualitas air yang tinggi. Jadi seperti flushing toilet, tadi juga sama juga seperti siram tanaman, boleh. Tapi tetap harus diolah ya. Nah, ini jadi kalau untuk di rumah 2 lantai, kira-kira skemanya seperti ini. Kalau nah ini, bisa untuk cuci mobil. Bisa untuk cuci mobil, nah, tapi memang sistem utilitasnya bertambah daripada yang biasanya. Selanjutnya, ini kalau untuk bangunan berlantai banyak. Gitu. Jadi, dari si tempat cuci tangan ini, yang merah, terus masuk ke tangki yang pertama, aerobic treatment. Kemudian masuk ke tangki yang kedua, filtration tank, tangki filtrasi, tangki penyaringan. Kemudian di tangki yang ketiga itulah tangki yang sudah bersih airnya. Lalu dari sini ada lagi pipa yang masuk ke ruangannya, ruangan pengelolaan utilitasnya, kemudian boleh dipakai untuk flushing toilet. Tapi dari flushing toilet ini tidak bisa lagi dipakai diolah kembali, ya, nggak bisa diolah kembali. Nah, ini ada beberapa bangunan. Kalau di Singapura sama Malaysia sudah cukup banyak bangunan yang menggunakan sistem ini. Oke. Nah, sistem udah ada yang mau ditanya dari ini air kotor? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan di sistem jaringan listrik. Yang ketiga, kalau sistem jaringan listrik ini nanti ada pertemuannya sendiri ya. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu dalam. Nah, ini penting karena jaringan listrik merupakan sumber energi pada suatu bangunan untuk menyalakan berbagai peralatan yang mendukung aktivitas di dalam bangunan. Menerangi ruangan, menghidupkan peralatan, dan menunjang operasional dengan aman dan efisien. Nah, ini ketentuannya ya. Kalau kita mau lihat bagaimana perencanaan jaringan listrik di dalam bangunan, kita bisa lihat SNI 030711 2004 atau mungkin ada edisi terakhir tentang keselamatan pada bangunan fasilitas kesehatan. Oh, ini khusus untuk fasilitas kesehatan. Atau SNI 047018 tentang sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Oke. Selanjutnya sistem tata udara atau HVAC. Nah, apa itu HVAC? H itu dari heating, pemanasan, kemudian ventilation, V-nya, ventilasi, dan air conditioning, pengkondisian udara. Ini yang buatannya. Buatan yang digunakan pada bangunan untuk menghasilkan kenyamanan bagi penghuninya. Jadi yang kita harus ingat itu tujuannya adalah untuk kenyamanan. Jadi kita buat ventilasi, buat jendela, penempatan jendela itu tujuannya supaya memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Apakah kenyamanan itu bisa dari segi visual, bisa juga dari segi thermal ya. Suasana suhu di dalam bangunan, itu boleh juga seperti itu. Nah, boleh juga kita pakai si air conditioning, AC. Nah, kalau di Indonesia apakah kita perlu ini? Heating, pemanasan?
tidak perlu ya. Iklim kita nih tidak perlu menggunakan pemanasan atau heating. Tapi kalau di negara-negara tertentu yang ada musim dinginnya, maka mereka ada heatingnya, ada pemanas ruangannya. Tapi belum tentu ada AC. Belum tentu ada AC. Jadi saya pernah lihat di satu video YouTube, jadi mereka di Inggris ya, di Inggris itu ternyata tidak banyak yang pakai AC. Jadi kalau misalnya mereka mereka buka jendela aja. Mereka merasa panas, mereka buka jendela. Tapi pas musim dingin tentu ada pemanasannya. Tapi secara umum sistem pengkondisian udara itulah ada HVAC. Jadi pemanasan, ventilasi ini yang alami, pengaliran udara yang alami, kemudian air conditioning ini pengkondisian udara yang buatan. Yang mana yang akan kita gunakan itu tergantung tapak, tergantung iklim, tergantung fungsi. Ada fungsi yang tidak perlu pakai AC. Ada yang wajib. Nggak bisa harus pakai AC nih fungsi yang ini. Walaupun dibilang keberlanjutan, sustainability bagaimanapun, fungsi bangunan ini harus pakai AC. Tapi ada yang sebaiknya jangan pakai AC, karena AC itu bisa meningkatkan pengeluaran. Dan itu bisa mempengaruhi pengelolaan bangunan. Nah, itu kasuistik ya. Kita mesti lihat satu persatu di setiap kasus. Jadi tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamaratakan. Ya kecuali kalau di Indonesia, nih ya tadi, kita biasanya hanya mempertimbangkan aspek ventilasi dan pengkondisian udara ya. Selanjutnya, ya itu nanti ini ada ininya ya, ada topik sendiri ya. Jadi saya cuma menjelaskan ini. Untuk yang lebih dalam nanti kita pelajari di pertemuan tersendiri. Nanti ada pertemuannya. Selanjutnya ada sistem transportasi di dalam bangunan. Ini juga ada pertemuannya khusus nanti. Nah, paling saya cuma menjelaskan sistem apa yang sering digunakan ada transportasi vertikal. Jadi kalau bangunannya berlantai banyak, tentu ada transportasi vertikalnya. Dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Jenis transportasi vertikal ada eskalator. Ini ya, yang ini. Travelator, yang ini. Baru lift. Kalau di Inggris bilangnya lift. Kalau di US, Amerika Serikat bilangnya elevator, bahasa Inggrisnya. Kita biasanya pakai lift. Istilah lift kita pakai. Kemudian ada dumbwaiter. Oh, sebentar ya. Oh ya, ini dia fotonya. Dumbwaiter ini apa? Dumbwaiter ini kalau diterjemahkan berarti pelayan BO disensor ya, nggak boleh bilang ya gitu. Kalau di TV disensor biasanya nih, arti damnya ini. Jadi kalau misalnya di restoran yang ada beberapa lantai, itu ada lift khusus untuk mengantarkan makanan. Ya, jadi misalnya ada meja di lantai 1, ada meja di lantai 2. Untuk restoran skala tertentu, mungkin dapurnya di lantai 2, lantai 1 misalnya ya dapurnya. Jadi untuk mengantar makanan ke lantai 2 ada dumbwaiter namanya. Lift untuk mengantarkan makanannya aja tapi ya. Jadi ini makanannya, ini kayaknya bukan makanannya. Makanannya dimasukkan ke dalam lift mini, kemudian nanti dia liftnya bergerak sendiri ke lantai 2. Nanti di lantai 2 pelayan yang di lantai 2 sudah menunggu dan mengeluarkan makanan tersebut. Ya, jadi bukan hanya manusia ya yang bisa ditransportasikan melalui lift, tapi ternyata makanan juga bisa. Tapi tentu ukurannya kecil, tidak sebesar untuk manusia.
Nah, ini yang vertikal. Oh ya, ini kayaknya ini belum lengkap ya. Harusnya ada yang horizontal. Sebenarnya kalau travelator bisa juga ya. Kalau di airport, di bandar udara, ada travelator yang datar ya. Dia nggak naik ke lantai 2, tapi dia ya di lantai itu aja. Jadi supaya orang kalau tidak jalan terlalu jauh, dia berdiri saja di travelatornya itu. Di Kuala Namu tidak ada. Kalau di Soekarno-Hatta saya kurang tahu karena sudah lama tidak ke situ ya. Sudah lama tidak jalan-jalan. Jadi tidak tahu bagaimana di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kalau di Changi, kalau nggak salah saya Singapura ada. Jadi kalau kita bawa koper, kan bandar udaranya gede, besar ya. Jadi kita tinggal ke situ saja, ke travelatornya itu kita berdiri aja, kita jalan. Di Changi ada, setahu saya. Oke ya, ini sistem transportasi di dalam bangunan. Selanjutnya, ini kayaknya yang terakhir materinya, cuman agak ada beberapa slide. Sistem pembuangan sampah. Ada sistem kebakaran ya, saya lupa meletakkan di sini, tapi itu nanti ada pertemuannya sendiri, jadi nggak ada masalah ya, akan dijelaskan khusus. Ini yang terakhir untuk hari ini, sistem pembuangan sampah. Nah, pengelolaan pembuangan sampah pada bangunan gedung merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan aspek berkelanjutan atau aspek sustainability. Jadi ini termasuk utilitas yang harus kita pikirkan untuk bangunan menengah ke atas, berlantai menengah dan lantai banyak. Karena lebih rumit dibandingkan kalau cuman bangunan 2 lantai. Jadi ini harus kita pikirkan kalau merancang bangunan berlantai banyak. Nah, di Indonesia, sistem pembuangan sampah bangunan gedung merupakan salah satu poin yang dinilai dalam penilaian kriteria bangunan hijau. Jadi di Indonesia, untuk menilai satu bangunan itu mendapat sertifikasi bangunan hijau itu oleh Green Building Council Indonesia namanya, GBCI. Pemerintah baru mau buat, tapi belum jalan. Tapi kalau GBCI ini sudah jalan. Jadi itu adalah organisasi yang menilai satu bangunan itu sudah dapat label bangunan hijau atau tidak, atau belum. Nah, di dalam kriteria itu, sistem pembuangan sampah itu termasuk salah satu yang dinilai. Bagaimana sistem pembuangan sampah di dalam bangunan? Sudah ada nggak pengelolaannya? Sudah ada nggak manajemennya? Jadi itu harus direncanakan. Karena kalau tidak direncanakan berarti tidak memenuhi si kriteria bangunan hijau. Nah, sekarang sebelum mengetahui si pengelolaan sampah, tentu kita mesti tahu jenisnya. Jenis sampah itu ada sampah organik, ya. Kemudian ini ya, sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai secara alami. Jadi sampah ini kita letakkan saja pun, nggak kita apa-apakan, itu dia bisa lama-lama terurai secara alamiah. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini nih salah satunya. Ini plastik, kaleng, botol kaca, kertas. Ya. Jadi ini adalah sampah-sampah kertas sebenarnya bisa organik juga sih. Ini adalah sampah-sampah yang kalau misalnya tidak kita intervensi, tidak kita lakukan perlakuan tertentu, dia akan begitu-begitu saja, nggak berubah bentuk, tidak terurai di alam. Tapi bisakah kita olah? Bisa. Sudah ada teknologinya untuk mengolah si botol kaca ini, si botol plastik ini, dan si botol kaleng ini. Jadi itu bisa diolah. Kemudian
ada bahan berbahaya dan beracun. Aduh Bu, di kampus nggak ada kok Bu bahan berbahaya dan beracun. Ada, bukan cuma di rumah sakit aja. Ini ya, baterai. Baterai itu termasuk limbah B3. Selain baterai ada lampu. Lampu itu termasuk limbah B3. Kemudian ini spray anti nyamuk. Nah, spray anti nyamuk itu termasuk limbah B3. Itu termasuk limbah B3. Jadi limbah B3 ini bukan, kita mungkin biasanya berpikir limbah B3 ini adanya di rumah sakit aja ya. Jarum suntik, alkohol, segala macam. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari pun, di rumah tinggal pun ada limbah B3. Tinta juga ya, tinta printer. Itu juga limbah B3. Tuh. Jadi ini limbah-limbah ini akan lebih baik kalau limbah beracun memang harusnya dipisah. Jadi tidak boleh digabung dengan sampah organik dan sampah anorganik. Gitu. Karena ini ada zat-zat yang membahayakan untuk hewan dan untuk manusia. Gitu. Kenapa Bu harus diperhatikan hewan juga? Karena dalam aspek keberlanjutan, aspek sustainability, kita tidak hanya memikirkan dampak terhadap manusia, tapi kita juga harus memikirkan dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap tanah, terhadap hewan yang ada di sekitar bangunan. Jadi si limbah B3 ini harusnya tong sampahnya atau sampahnya dikumpulkan beda, terpisah. Nah, tapi idealnya semua sampah ini harus beda tongnya, tempat sampahnya. Idealnya itu beda. Kenapa harus beda? Supaya itu bisa diolah kembali dengan baik. Supaya bisa diolah kembali dengan lebih mudah. Jadi misalnya si ini ya, si limbah organik ini bisa diolah lagi menjadi apa? Pupuk ya, kompos, dikomposkan untuk menjadi pupuk. Kemudian bisa juga untuk menjadi makanan hewan. Ya. Jadi bisa jadi makanan hewan. Jadi bayangkan kalau misalnya sampah ini kalau sudah terpisah, tentu pengolahannya akan lebih mudah. Misalnya mau dijadikan pupuk, jadi tinggal diolah langsung. Tapi kalau dia misalnya masih bergabung dengan plastik, tentu harus dipisah dulu kan, harus dipisah lagi oleh orang yang akan mau mengomposkan ini, gitu. Harus dipisah lagi. Karena jadi ini lebih untuk kemudahan, untuk lebih mudah. Sama juga seperti yang anorganik. Si pengolahan botol kaca untuk digunakan kembali itu kan beda dengan si botol plastik. Alatnya kan beda. Si botol kaleng ini juga pasti punya alat yang berbeda juga untuk pengolahannya. Jadi idealnya yang organik anorganik ini pun bisa dipisah lagi. Bisa dipisah lagi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau 3 ini saja sudah dipisah itu udah sangat bagus. Gitu. Cuman memang pelaksanaannya masih agak sulit, terutama mungkin di daerah Pulau Jawa ya. Mungkin kalau di Jawa, di pusat kota itu sudah terpisah ya. Tapi kalau di Medan sini, di kota Medan, walaupun tempat sampahnya sudah disediakan untuk ini 3 jenis sampah ini, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3, tapi memang pelakunya ya, orang-orangnya belum bisa disiplin untuk membuang sampah sesuai dengan peruntukan tempat sampahnya ya. Jadi memang perlu ada edukasi lebih mendalam tentang hal tersebut. Nah, jadi kalau bangunannya sudah fungsinya kompleks, maka harus ada perencanaannya. Sebelum bangunan itu dikelola, sudah ada perencanaannya. Nah, kalau dalam sistem
konsep dalam sistem persampahan, nih ya, reduce, dikurangi. Kalau bisa jangan banyak sampah. Kalau bisa jangan banyak sampahnya gitu. Jadi kalau misalnya di kampus mungkin sekarang sudah pakai tugas-tugasnya dikumpulkan digital aja ya, tidak perlu dicetak gitu. Karena kalau dicetak sesudah diperiksa biasanya nanti jadi sampah gitu. Tuh. Itu termasuk aspek reduce, mengurangi. Kita kurangi sampahnya. Kemudian reuse, kita gunakan kembali. Kita dapat plastik waktu belanja ke supermarket atau dapat tas, ya, tas spunbond itu bahannya, nanti kita gunakan lagi. Kita gunakan lagi untuk bawa bekal ke kampus. Ya, mohon maaf ya agak berisik sedikit tadi. Kita gunakan lagi tas tersebut untuk bawa baju olahraga kalau kita mau olahraga, baju ganti kalau kita misalnya mau olahraga. Jadi baru yang ketiga kita recycle. Jadi sebenarnya bukan langsung ke recycle. Yang pertama kita harus reduce dulu, kurangi dulu. Kalau bisa kita kurangi, kurangi. Kalau bisa bawa tumbler, bawa tempat minum, maka kita bawa tempat minum. Kalau misalnya di kampus ada disediakan air minum untuk mahasiswa, ya mungkin kita bisa bawa tumbler. Itu dalam skala personal ya, dalam skala personal. Tapi dalam skala bangunan yang lebih besar, yaitu tadi contohnya, misalnya di kampus kita mengumpulkan tugasnya sudah tidak lagi dicetak, tapi pakai digital saja. Diupload saja, atau dikirim langsung ke email dosennya, atau diupload ke e-learning kampus. Dosennya pun nanti memeriksanya juga dari e-learningnya. Kalau mau dibuang tinggal dihapus, di-delete. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat, pertama kita harus coba reduce dulu. Kemudian kalau nggak bisa, tidak bisa Bu, kalau gambar studio tetap harus di-print sama dosennya, ya nggak masalah. Tapi kertasnya mungkin bisa digunakan kembali. Kita pakai untuk sketsa misalnya. Di bagian lembar belakangnya kita pakai sketsa, tuh coret-coret. Gitu. Kemudian kalau tidak bisa, udah dipakai dua sisi Bu kertasnya, gitu kan. Kalau gitu bolehlah dibuang supaya di recycle, didaur ulang ya. Kemudian, nah ini ya contohnya letakkan box-box sampah yang di tempat-tempat bagian servis di setiap lantai. Jadi setiap lantainya ada tempat sampahnya. Ya. Kemudian ada box penampungan di bagian paling bawah. Jadi kalau bangunannya banyak, berlantai banyak, di paling dasar ada box penampungannya. Ini yang ketiga, ini syarat box penampungannya ya. Oke. Jadi kalau misalnya bangunannya penghuninya banyak, tentu kan sampahnya banyak. Pasti sampahnya lebih banyak daripada kalau penghuninya tidak terlalu banyak. Kalau di kampus, setiap makan siang mungkin mahasiswa beli makanan ke kantin, ada yang tidak habis, makanannya pasti dibuang. Atau misalnya di kantinnya pakai tempat minum plastik, sedotan plastik, gitu kan. Tentu sesudah minum harus dibuang. Semakin banyak orang yang beraktivitas di bangunan tersebut, maka sampahnya juga semakin banyak, semakin tinggi. Nah, ini contohnya pengelolaan sistem pembuangan sampah, ini pakai skema Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Tapi tentu saja Dinas Kebersihannya sesuaikanlah dengan lokasi kita. Jadi ini boleh, bisa bekerja sama dengan dinas setempat, dinas kebersihan setempat. Kemudian ini kira-kira tong sampahnya seperti ini ya. Kalau ini kita pasti sudah sering lihat ya, tong sampahnya ada 3 jenis. Yang lebih sederhana kayak gini, seperti ini. Biasanya ada warnanya, nih kuning sampah organik. Sampah B3
biru. Ya. Kemudian yang non-organik atau anorganik ini yang hijau. Hijau. Kemudian kalau skemanya seperti ini, sampah itu boleh kita langsung minta diambil oleh dinas kebersihan atau pihak ketiga lainnya. Mungkin kita kerjasama langsung dengan perusahaan yang mengolah kaleng-kaleng misalnya. Ada perusahaan khusus yang dia merecycle kaleng minuman atau plastik dan dia jadikan produk sendiri. Ada ya. Kalau di Pulau Jawa kalau nggak salah saya ada perusahaan yang sampah plastik itu diubah jadi batu bata. Batanya bata dari plastik. Jadi itu bisa kita berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut. Bekerja sama ya. Jadi tidak perlu kita mengolah sendiri di dalam gedung kita. Tapi kalau mau mengolah sendiri bagaimana? Ya boleh. Nah, cuman ini ya. Nah ini, pengolahan sampah dapat juga dilakukan on-site, di tempat bangunan kita berada. Jadi pengolahan sampah organik dapat diubah menjadi kompos. Ini cenderung mudah pelaksanaannya. Kalau di kampus UMA ini sudah ada ya. Jadi sampah organiknya diubah menjadi kompos. Kemudian komposnya dipakai untuk tanaman-tanaman di Fakultas Pertanian. Tanaman-tanaman untuk kebun-kebun yang dipakai oleh Fakultas Pertanian. Kemudian kalau sampah anorganik ini lebih sulit karena membutuhkan peralatan dan teknologi tertentu. Misalnya si botol kaca kan harus ada mesinnya. Ada beberapa tahap pengolahan sebelum biasanya dia dijadikan botol kaca lagi ya kalau botol kaca. Nah, itu sebelum jadi botol kaca lagi. Kemudian kalau plastik juga sama. Jadi biasanya yang diolah di tapa atau on-site ini yang sampah organik. Kalau sampah anorganik biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi si pihak ketiga inilah nanti yang ambil. Kita kalau di Medan istilahnya apa ya? Pemulung ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Medan istilahnya goni butut. Itu dia biasanya membeli sampah kita, sampah botol kaca. Jadi dia beli, baru nanti dia yang menjual lagi untuk di recycle. Pemulung ya, pemulung lah bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih. Itu materi kita untuk hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh dari Uma, boleh dari Borobudur. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi untuk paparan materi ini sampai ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di akun Sepadanya itu ada bahan bacaan lainnya yang harus kalian pelajari. Kemudian ada video tambahan, video pembelajaran tambahan yang bisa kalian tonton untuk menambah wawasan tentang jaringan utilitas ini. Gitu. Videonya nggak terlalu panjang kok, paling cuma 3-4 menit kalau nggak salah saya. Jadi tolong semua materi pembelajaran yang ada di Sepada itu dibaca dan dipahami, karena nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi yang lebih detail ya, lebih fokus lagi. Ini kan masih umum, nanti lebih fokus lagi, jadi supaya waktu kita bahas yang lebih detail, lebih fokus lagi, semuanya sudah memahami yang dasar-dasarnya. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan permintaan maaf dulu kalau misalnya ada kata-kata atau kalimat yang saya menggunakan bahasa setempat ya atau istilah setempat, istilah lokal
yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman dari Universitas Borobudur. Kemudian juga kadang-kadang dari teman-teman yang dari Pulau Jawa ini eh, suka kadang-kadang tidak selalu or- eh, suara orang Medan itu memang agak keras. Memang agak keras, tapi bukan berarti marah ya, bukan berarti marah. Memang sudah kebiasaan di sini kalau berbicara itu memang agak keras suaranya. Jadi ini belum 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 level marah, belum level marah. Eh, jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahpahaman tersebut. Jadi saya harapkan nanti justru dengan adanya kerjasama ini kita bisa banyak buat kerjasama-kerjasama lainnya dan lebih memahami lah ya, lebih memahami budaya di Pulau Jawa dan budaya di Sumatera ya. Dalam hal ini di Kota Medan ya. Ya demikian kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ya yang mau live dipersilahkan. Cuman jangan di dibaca ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sofa. Terima kasih Bu Salva.